Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami boleh berjumpa kembali dengan sharing firman Tuhan melalui acara siraman rohani dari Gereja Israel Masih Pegangsaan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai dalam hari-hari yang kami lalui, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus menopang kami, menolong kami, dan memberkati kami. Dan firman Tuhan yang boleh kami sharingkan pada hari ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengarkan. Tolong hamba-Mu yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan dengan tema yaitu iman yang teruji akan membawa kemenangan, yang terambil di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, iman tanpa pengujian tidak terbukti kualitasnya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersyukur jika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita masuk di dalam pengujian, pencobaan, pergumulan. Kenapa demikian? Karena pada saat kita masuk di dalam ujian itu, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat melihat kualitas iman yang ada di dalam diri kita. Apakah di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi pergumulan dan persoalan, kita tetap bertahan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, atau kita mencari pertolongan yang lain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan di situ, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman menjadi pendorong bagi sikap rohani untuk menyatakan kebesaran dan kasih Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita melalui hidup kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena dengan iman ada satu kekuatan yang dapat mengontrol perasaan kita, emosi kita, dan pikiran kita untuk kita memiliki satu tujuan dan fokus kepada Tuhan yang kita sembah. Karena di dalam iman itu ada satu keberanian untuk kita mempercayakan seluruh persoalan kita, mempercayakan seluruh pergumulan kita, mempercayakan masalah kita. Sehingga di dalam keberanian itu ada satu kekuatan yang luar biasa yang dapat mengontrol seluruh kehidupan kita. Karena kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Karena iman percaya kita tujukan kepada Tuhan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, iman tanpa buah iman adalah iman yang semu. Kenapa? Karena jika kita hanya berkata kita punya iman tetapi tidak ada buahnya di dalam iman percaya kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu hanya sekedar slogan. Kenapa? Karena ketika kita percaya, kita punya iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyerahkan pergumulan kita dan iman itu nyata di dalam hidup kita, akan menghasilkan buah iman yang luar biasa yang dapat membangun kerohanian Bapak Ibu, yang dapat meneguhkan iman Bapak Ibu untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, bahwa Dia mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu untuk keluar dari masalah itu dan membawa kemenangan di dalam Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bacaan yang cukup panjang yang kita baca hari ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, bukankah cerita Abraham tentang mempersembahkan anaknya, tentang imannya yang diuji, sering kita dengar, baik ketika kita masih sekolah minggu maupun di khotbah-khotbah yang kita dengar hari-hari, baik di gereja maupun Bapak Ibu mendengarkan di radio atau di siraman rohani. Tetapi hari ini, cerita ini boleh mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, di mana kita tahu sosok Abraham untuk mendapatkan Ishak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, anak perjanjian itu, dia harus melewati berbagai hal. Dan dia mendapatkan anak perjanjian itu justru di masa tuanya. Dan secara logika, kalau kita membaca ayat ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Abraham dipersembahkan kepada Tuhan menjadi korban bakaran, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, secara logika kemungkinan Abraham tidak mendapatkan anak lagi. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat iman Abraham begitu luar biasa, yang menunjukkan bagaimana iman dan ketaatannya kepada Tuhan secara luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita belajar tentang apa yang ada dalam kehidupan Abraham ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita belajar bagaimana perjalanan iman Abraham.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya dan Bapak Ibu punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan dalam sepanjang kita mengikut Kristus dan sepanjang berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dialami oleh Abraham ini, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan di situ, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, lalu saut Abraham, ya Tuhanku, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan memanggil Abraham. Setelah dijawab oleh Abraham, apa yang dikatakan oleh Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam ayat yang kedua, Tuhan meminta anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai orang tua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin Abraham tidak bisa menerima akan hal ini. Kenapa? Karena dia memperoleh Ishak ini, Abraham harus menunggu begitu lama dan dia memperolehnya di masa usia tuanya. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Abraham ini sungguh luar biasa, menunjukkan ketaatannya dan menunjukkan kepercayaannya, imannya kepada Tuhan Allahnya, bahwa Tuhan mampu dan sanggup menolong dia untuk melepaskan Ishak dari bahaya maut. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Abraham, yaitu di ayat yang ketiga. Kalau kita melihat di ayat yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan Allah kepadanya. Dia melakukan dengan begitu sempurna, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan dia tidak menolak apa yang diminta oleh Tuhan. Dan yang luar biasanya, dia tetap bisa tidur tenang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa seperti itu? Karena dia percaya bahwa Allah yang dia sembah mampu dan sanggup menolong dia. Dan dia percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi Ishak dan juga mengasihi Abraham. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perjalanan iman Abraham begitu luar biasa, sehingga dia mengalami ujian yang luar biasa dan membawa kemenangan dalam hidupnya. Kenapa? Di dalam bagian yang kedua itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa Abraham memiliki ketaatan kepada Tuhan Allahnya, sehingga iman Abraham tidak mati, tetapi iman Abraham adalah iman yang hidup. Di dalam ketaatannya yang penuh, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang dilakukan oleh Abraham dari seluruh perintah Tuhan, di situ Bapak Ibu yang kasih Tuhan menunjukkan bahwa Abraham mempunyai iman yang hidup, bukan iman yang mati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kuncinya di dalam ayat yang ketiga tadi. Dikatakan ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Berarti Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia melakukan semua tugas atau perintah Tuhan pagi-pagi. Dia bangun pagi-pagi, berarti sepanjang malam dia dapat tidur. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, secara logika, orang punya pergumulan, punya masalah, sangat sulit tidur. Dan tidak mudah untuk tidur nyenyak. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa Abraham bisa tidur dan pagi-pagi bisa bangun mempersiapkan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya? Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Abraham punya iman yang teguh dan kuat di dalam Tuhan Allahnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana saya dengan Bapak Ibu sekalian? Apakah kita punya iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang dapat membawa kemenangan dalam hidup kita? Seperti apa yang dialami oleh Abraham. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemik yang sangat berkepanjangan ini, yang sangat mempengaruhi seluruh aspek di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Kita seakan-akan terikat, kalau keluar serba takut, mengerjakan sesuatu serba mengalami kesulitan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apalagi masalah usaha pekerjaan mulai menurun, dan banyak hal akibat pandemik ini berdampak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah kita tetap bertahan di dalam iman percaya kita kepada Dia, sehingga membuat kita keluar menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan?
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pelajaran ini sangat menarik buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita memiliki ketaatan kepada Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sangat sulit pun, kita tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, disitulah iman kita bukannya redup, bukannya mati, tetapi disitulah justru iman kita semakin bangkit dan semakin hidup. Dan kita dapat mengalami kemenangan, kita dapat keluar dari pergumulan kita, masalah kita, dan kita dapat menang di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Bapak Ibu perlu sadari bahwa ketika Bapak Ibu dalam pergumulan dan kelemahan, di situ kuasa Allah sebenarnya nyata. Dan kita dapat melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau Abraham boleh mengalami kemenangan di dalam ujian imannya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayalah bahwa Bapak Ibu sekalian dan juga saya dapat melakukan hal yang sama, mengalami kemenangan iman di dalam seluruh pergumulan, perjuangan dalam kehidupan kita, di dalam seluruh apa yang kita alami. Karena Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat peduli dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari saat ini datanglah kepada Tuhan. Milikilah ketaatan di hadapan Tuhan dan tetap percaya dengan penuh iman kita, sehingga iman percaya kita kepada Tuhan membuahkan hasil iman atau buah iman yang luar biasa, membuat Bapak Ibu sekalian mengalami kemenangan. Dan biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan saya dan Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah situasi pandemik saat ini. Biarlah kita menjadi pemenang-pemenang iman dalam sepanjang perjalanan hidup kita di dalam mengikut dan mengiring akan Tuhan, sampai pada waktunya nanti kita kembali ke rumah Bapa dan bersuka cita bersama dengan Bapa dengan iman yang teguh, kuat, dan iman yang menang di dalam Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Kalau sepanjang perjalanan hidup kami sampai hari ini, Tuhan terus menyertai kami, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya di dalam pergumulan, persoalan, dan perjuangan kami sampai hari ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap memegang teguh tangan kami, dan Engkau yang akan menolong kami, memberikan jalan keluar, dan membawa kami kepada kemenangan iman. Sehingga kami dapat menyatakan kepada sekitar kami, kepada dunia, bahwa Engkau adalah Tuhan Allah kami yang penuh kuasa, penuh kasih, dan Tuhan Allah kami yang luar biasa. Sehingga Tuhan, melalui hidup kami, melalui pengalaman iman kami, banyak orang diberkati dan nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Bapak Ibu kami sekalian yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Apapun yang dialami, Tuhan Yesus yang menjadi jawaban buat mereka dan membawa mereka kepada kemenangan iman. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami pertaruhkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.